Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pembelajaran Quran Hadis MI. Di sini kami akan membahas makalah kami tentang memahami konsep pendidikan karakter dalam pembelajaran Quran dan Hadis. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama saya sendiri, Nico Khairul Niam, NIM 121. Yang kedua Anida Dina Alaya, NIM 125. Yang ketiga Sela Fofian Nida, NIM 143. Dan yang terakhir Amelia Sekar Arum, NIM 148. Baiklah, kita masuk materi pertama, yaitu tentang konsep pembelajaran Quran dan Hadis MI. Mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dengan benar. Selain itu, juga mencakup hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Quran, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek tersebut, dan hadis-hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Secara substansial, mata pelajaran Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini saya Anida Dina Alaya ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang mana yang dinyatakan dalam perilaku maupun penampilan, yang diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun yang menggambarkan hasil pembelajaran atau hasil belajar dari peserta didik tersebut. Dan tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri supaya murid mampu memahami, membaca, menulis, dan juga menghafal makna dari isi kandungan Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Dan ketika peserta didik sudah memahami hal tersebut, maka akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ketakwaan itu sendiri adalah merubah kita menjadi yang akhlak yang mulia atau lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan diri sendiri, dalam kehidupan keluarga dan bernegara. Dan ada pun beberapa tujuan lagi. Tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri sesuatu yang hendak dicapai setelah kita melakukan pembelajaran Al-Quran dan juga Hadis. Atau kata lain, tercapainya perubahan perilaku dari peserta didik yang mana awalnya tidak mengetahui apa-apa, tapi sekarang mengetahui apa-apa dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kenalkan, nama saya Sela Fofian Nida, NIM 143. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ruang lingkup pembelajaran Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ruang lingkup yang ada dalam pembelajaran Quran Hadis di sini meliputi 3 poin. Yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah berlaku. Selanjutnya yakni ruang lingkup yang kedua, yakni hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman serta mengetahui makna atau kandungan dari ayat tersebut. Sedangkan pengamalannya itu melalui keteladanan atau pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yakni pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, seperti kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sekar Arum, NIM 148. Di sini saya sebagai pembahas yang keempat akan membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran Quran Hadis di MI.
Pelaksanaan pembelajaran Quran Hadis GMI. Yang A. Materi atau bahan ajar. Materi atau bahan ajar merupakan suatu unsur atau komponen yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang B. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan pelaksanaan atau proses berlangsungnya pembelajaran di sekolah yang merupakan kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran. Artinya, merupakan proses terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dalam menyampaikan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh oleh seorang pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Yang C. Media. Media merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin atau merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti peralatan atau perantara atau pengantar. Yang D yaitu metode dan strategi. Menurut Syaiful Bahri Zamarah, metode adalah cara atau siasat yang diperlukan untuk pengajaran. Sebagai strategi, metode digunakan untuk memperlancar ke arah pencapaian tujuan dari pembelajaran.